Teman-teman, apakah saatnya kembali ke era digital? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tune. Oke teman-teman, jadi di video hari ini kita akan langsung saja membahas ya, apakah sektor digital akan kembali tayang nih? Atau ternyata ada sektor yang jauh lebih menarik karena saham-saham di sektor ini terjadi kenaikan secara kompak. Kira-kira saham apa? Yuk langsung saja kita mulai video hari ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome to AJ Invest ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel ini. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Dan teman-teman pastikan ikutan Clubhouse bersama AJ Invest setiap hari Minggu jam 8 malam ya. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, jadi pada saat FOMC meeting kemarin itu kenaikan suku bunga terjadi di 25 basis point. Nah ini sesuai dengan forecast ya 4,75%. Nah sekarang coba kita melihat pasar itu respon seperti apa. Di Nasdaq teman-teman bisa melihat ya, itu terjadi kenaikan cukup besar sampai terjadi gap up. Nah dan keesokan harinya juga terjadi rally tetapi ada sedikit penurunan ya, itu di Nasdaq. Nah kedua kita bisa melihat IHSG pada tanggal 2 Februari rilis FOMC meeting ya. Teman-teman bisa melihat IHSG juga terjadi kenaikan dan keesokan harinya tanggal 3-nya itu IHSG juga sempat naik walaupun terjadi sedikit koreksi. Oke. Nah, kira-kira respon pasar seperti itu. Sejauh ini so far so good ya karena FOMC meeting naiknya 25 basis point dan IHSG ataupun Nasdaq bukan langsung ambas tetapi sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Nah, coba kita lihat saham teknologi GoTo dan juga Bukalapak. Di satu minggu terakhir, GoTo itu terjadi kenaikan hampir 6% dan Bukalapak terjadi kenaikan hampir 5%. Nah, coba kita lanjut nih teman-teman. Ada Global Digital Niaga, teman-teman bisa melihat kenaikan sekitar 5,6% dan juga Metro Data sekitar 6%. Ini satu minggu semua ya teman-teman. Dan teman-teman, EMTK, Elang Mahkota Teknologi juga satu minggu terakhir terjadi kenaikan 7%. Jadi kita bisa melihat beberapa saham teknologi mulai terjadi kenaikan pada saat rilis FOMC meeting kemarin ya. Nah, tetapi yang teman-teman perlu perhatikan adalah kenaikan saham ini tidak merata. Jadi teman-teman tadi lihat ada 5 saham yang terjadi kenaikan. Tetapi ada beberapa saham atau banyak juga saham digital yang tidak terjadi apa-apa pada saat FOMC meeting. Contohnya seperti Indo Internet ya, masih datar saja. MLPL Multipolar itu 0,9. Bahkan Mari itu juga sempat satu minggu yang lalu terjadi koreksi 5% lebih. Ada Atik Anabatik Teknologis juga masih belum terjadi kenaikan yang signifikan. Dan Bank MNC Internasional ya, ini bank digital BAPB juga malah terjadi penurunan minus 2% di satu minggu terakhir. Artinya banyak juga saham-saham digital itu tidak terjadi kenaikan ataupun masih tertidur. Nah sekarang teman-teman kalau menurut saya jangan terlalu hype di sektor teknologi ini dulu ya. Karena kita perlu amati jangka yang lebih panjang. Terjadi kenaikan sesaat ini karena Nasdaq memang ada euforia sehingga IHSG juga mengikuti karena memang saham-saham teknologi sudah terjadi koreksi cukup panjang ya. Jadi normal atau wajar saja ada rebound-rebound yang cukup cepat. Tetapi teman-teman hati-hati karena kalau misalkan mereka mulai rilis lagi ya, big player mulai buang barang digital itu sekali koreksi juga akan cepat. Jadi sebaiknya jangan terlalu euforia di sektor teknologi. Nah sekarang coba kita pelajari GoTo versus Buka ya teman-teman. Karena kedua ini adalah seperti induknya teknologi yang cukup besar ya kalau di Indonesia. Dan teman-teman bisa melihat satu minggu terakhir kedua ini terjadi kenaikan yang cukup baik ya. Sekarang kita pelajari dari sisi teknikalnya. Teman-teman bisa melihat kalau dari Bukalapak grafiknya yang seperti ini. Itu terlihat sangat jelas ada garis support di harga 252. Teman-teman bisa melihat support ini mulai terbentuk pada bulan Maret tahun 2022. Jadi teman-teman bisa melihat dengan sangat jelas ya di harga 252 ini selalu saham Buka terjadi rebound. Oke? Di beberapa minggu terakhir ini mulai terjadi penaikan ya. Sehingga kalau misalkan nanti Bukalapak mulai terus terjadi rally dan menembus moving average 200 yang garis merah ini, maka ada kemungkinan Buka memasuki uptrend dalam waktu jangka pendek ini. Nah sekarang bagaimana dengan GoTo? Kalau teman-teman lihat GoTo itu kan sempat ARB berjilid-jilid ya. Waktu itu drama di GoTo dan banyak sekali media mulai meliputi GoTo. Lalu setelah itu mulai terjadi rebound yang sangat kuat sehingga teman-teman bisa melihat semenjak itu GoTo mulai ada rebound sampai di sekarang 124 pada saat video ini dibuat. Nah kalau teman-teman lihat supportnya GoTo berarti yang paling rendahnya di kisaran 78, 79 dan support berikutnya di kisaran 90 sekitar 100-an. Nah, jadi teman-teman bisa melihat kalau nanti GoTo ini keadaannya adalah mereka mulai mendekati garis support. Kalau teman-teman mau entry silakan. Tapi kalau teman-teman mau HK sekarang itu menurut saya terlalu beresiko. Nah, selanjutnya teman-teman mari kita lihat broker summary-nya Buka. Ini saya sengaja tarik sampai bulan Maret tahun 2022 karena supportnya Buka itu mulai terbentuk
sejak itu kan, kita mari lihat average price-nya buka itu seperti apa. Kalau kita pelajari di top 10 buka, yang belanja ini rata-rata average price-nya itu di atas 300. Yang paling rendah itu di 296 oleh CSH ya. Sisanya itu 297, 298 dan rata-rata di atas 300. Dan pada saat video ini dibuat, harga Bukalapak itu berada di kisaran 304. Ini artinya apa? Jika teman-teman bisa mendapatkan harga Bukalapak di bawah 300, menurut saya cukup aman. Karena big player aja, mereka harga bawahnya itu buying average-nya aja masih di kisaran 300. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang berjualan ya, teman-teman bisa melihat bahwa net sale-nya memang ada yang besar nih seperti AK. Tapi kalau kita lihat dari segi keseluruhan, bisa dilihat cukup berimbang ya sebenarnya dari sisi broker summary-nya. Dan yang menarik adalah di XC ini, termasuk di bagian yang menjual. Jadi sebenarnya banyak juga retail yang berjualan di saham buka ini di periode Maret 2022 sampai di tahun 2023 Februari ini. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi Goto ya, broker sahamnya seperti apa. Kalau kita lihat Goto, teman-teman bandingin dari top buy dan top sell, memang ada sedikit kecenderungan lebih ke distribusi. Dan teman-teman yang disayangkan adalah buying average-nya cukup rendah. Teman-teman bisa melihat yang Goto itu buying average-nya pada saat mereka mulai rebound, buying average-nya itu di kisaran 100 lebih dan ada bahkan yang di bawah 191 yaitu KI dan dana cukup besar dan juga PD di 98. Jadi teman-teman kalau beli di harga 124 ya, mungkin teman-teman ada yang baru nonton video ini lalu kepingin beli, itu menurut saya resiko sudah cukup besar. Karena kalau misalkan harga Goto itu turun kembali ke 100, itu masih mendekati average price mereka dan teman-teman sudah mengalami kerugian sekitar 20% lebih. Besar sekali ya, jadi resikonya sudah sangat besar kalau teman-teman baru ingin beli Goto. Tetapi kalau teman-teman yang baru mau belanja buka, teman-teman masih bisa perhatikan jika harga Bukalapak di bawah 300 dan tidak ada masif distribusi. Oke, mari kita lanjut. Nah, teman-teman sekarang coba kita lihat ya IHSG. Sementara ini untuk trading jangka pendek Bukalapak menurut saya masih cukup aman karena average price-nya dekat dengan bandar dibanding Goto yang dimana harga sekarang 124 ini sudah cukup jauh dibanding average price mereka yang jangka pendek ini ya, sehingga memang pastinya beresiko kalau teman-teman yang baru mau belanja di saham Goto. Nah, teman-teman coba bisa melihat sedikit cuplikan di grup AJ Invest ya, ini adalah one way kami dan saya sharing di grup Premium AJ Invest seperti ini. Salah satu saham yang saya share di tanggal 24 Januari yaitu ada RALS dan juga ada Goto ya. Teman-teman bisa lihat sendiri area buy RALS itu 635 sampai 675 dan area TP 715 sampai 735 which is sudah menyentuh area TP di beberapa hari yang lalu. Dan juga Goto teman-teman bisa lihat area buy 115 di 119 ya range-nya dan taking profit di 125 sampai 130 dan saya masih sharing banyak saham lainnya di grup Premium AJ Invest. Nah, bagi teman-teman yang tertarik ingin bergabung dengan grup Premium AJ Invest, pastikan teman-teman hubungi admin kami ya di Telegram @AJInvestAdmin. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, sektor yang di luar digital yang menurut saya justru lebih menarik adalah properti. Kenapa? Karena pertama, sektor properti ini sudah sangat undervalue dan sideways sudah cukup panjang. Yuk coba kita pelajari saham-saham properti. Contoh seperti Agung Podomoro Land, APLN. Teman-teman lihat satu minggu terjadi kenaikan 2,5%. Nah, ada LPKR, Lipo Karawaci, naiknya 6% nih di satu minggu terakhir. Kita lanjut. Ada Pakuwon Jati, ya satu minggu terakhir naiknya 2% lebih. Dan ada Sumarekon naiknya 4% lebih. Ya sekitar 4% di satu minggu terakhir. Lanjut nih teman-teman. Ada Bumi Serpong, BSDE itu kenaikannya 3% di satu minggu terakhir. Dan juga ada Ciputra, itu naiknya 3% juga di satu minggu terakhir. Luar biasa ya. Masih lanjut nih, ada Intiland naik 2,4%. Dan juga ada Mega Manunggal Property naiknya 2,6%. Nah teman-teman bisa melihat saham-saham properti ini terjadi kenaikan cukup kompak ya. Karena hampir merata. Bahkan seperti Adi Commuter Property juga naiknya 7% di satu minggu terakhir. Dan juga teman-teman ada Bekasi Fajar Industrial Estate di mana terjadi kenaikan hampir 4% di tanggal 3 Februari kemarin. Spektakuler sekali ya. Ini cukup merata dari saham yang big cap sampai yang agak gorengan juga terjadi kenaikan. Nah teman-teman, kalau kejadiannya seperti ini kelihatan bahwa big money sedang injek dana di indeks properti. Artinya dia masuk dana ke indeks properti lalu uangnya terspread atau terpencar-pencar sehingga merata kenaikan saham-saham properti. Dan ini membuat saya tertarik dengan sektor ini. Dan pastikan teman-teman juga mempelajari lebih dalam lagi di sektor properti. Kenapa? Karena pertama yang paling baik adalah fundamentalnya masih undervalue. Jadi kalau performance mereka, omset mereka terus terjadi kenaikan dengan valuasi yang lagi murah, maka teman-teman melihat itu menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman entry bagi yang belum punya properti. Nah teman-teman, di video hari ini saya akan sharingkan ya menurut saya
yang paling menarik di saham properti itu apa? Ada 3. Tetapi bukan berarti di luar ketiga saham ini tidak menarik ya teman-teman. Boleh pelajari lebih detail lagi. Saya cuma men-sharingkan pendapat saya. Yaitu pertama ada CTRA. Teman-teman bisa melihat ya CTRA itu dari sisi revenue terjadi kenaikan yang sangat luar biasa. Revenue sekarang tahun 2022 CTRA itu is the highest dibanding dengan 6-7 tahun terakhir. Nah, bagaimana dengan operating profit mereka? Teman-teman bisa melihat operating profit juga paling tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dan juga net profit, laba bersih mereka itu tertinggi. Nah, sekarang kita bandingin harganya. Itu harga CTRA belum tertinggi ya. Ternyata di tahun 2016 harga saham CTRA itu masih lebih tinggi. Sehingga PBV, kalau teman-teman bandingkan, PBV sekarang CTRA hanya 0,9. Sedangkan di tahun 2016 PBV mereka sempat menyentuh 1,81. Dan teman-teman bisa melihat price earningnya CTRA sekarang pada saat video ini dibuat hanya 12. Sedangkan price earning di tahun 2016 itu di 51 kali lipat. Luar biasa ya. Jadi kalau teman-teman nanti kuartal keempat CTRA keluar dan LK-nya masih sangat bagus, ada alasan apa nih untuk tidak mempunyai saham yang satu ini? Selanjutnya yaitu adalah saham BSD. Kalau menurut saya ini tidak kalah menarik ya dari sisi performance ataupun fundamentalnya. Dari sisi revenue mereka ini mencetak all time high ya 7,1 triliun, di mana teman-teman bisa melihat sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan omset 7,1 triliun. Walaupun kalau kita lihat dari sisi net profit ini kalah dibanding tahun 2017 karena di tahun 2017 mereka sempat membukukan 2,4 triliun. Harapannya nanti net profitnya BSD di kuartal keempat ini masih tetap bagus sehingga overall performance atau income statement BSD di tahun 2022 ini akan sangat cemerlang. Dan kita bisa melihat equity mereka sekarang sudah di atas tahun 2017. Pada saat itu hanya 26,4 triliun dan tahun 2022 equity BSD sudah di 36,7 triliun. Dan teman-teman bandingkan dulu cashnya mereka BSDE pada saat waktu harganya di 1.700 itu cash mereka cuma 5,7 triliun dan sekarang cash mereka ada di 12,8 triliun. Luar biasa ya. Begitu banyak cash yang dipegang oleh BSDE sekarang sehingga teman-teman bisa melihat valuasi BSDE pada saat video ini dibuat berada di 0,56 dan ini jauh lebih rendah dibanding tahun 2017 mereka. Jadi teman-teman potensial di BSDE ini masih sangat besar. Kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu APLN. Kalau teman-teman lihat dari sisi balance sheet kita bisa melihat bahwa total equity juga bertumbuh secara signifikan ya di 13,1 triliun sekarang dan kita lihat 2015 dulu hanya di 8,5 triliun. Dan kita bisa melihat revenue-nya nih teman-teman. Revenue juga mencetak all time high 7,4 triliun dan net profit-nya di 2,4 triliun. Ini luar biasa tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, tapi teman-teman harus tahu bahwa APLN baru saja menjual sebuah mall. Makanya mereka mendapatkan cash yang begitu banyak. Nah, jadi sekarang dengan cash seperti ini, inilah PR mereka. Mereka harus melakukan akuisisi atau melakukan sesuatu dengan cash yang begitu banyak kan. Dan teman-teman sehingga dengan performance seperti ini yang baru saja mendapatkan cash dengan jualan mall yaitu PBV-nya APLN hanya ada di 0,28. Bayangin seberapa murah saham ini. Ini mendekati dengan valuasi pada saat COVID 2020 ya, di mana PBV mereka 0,2. Jadi teman-teman, APLN ini salah satu saham yang menurut saya teman-teman layak perhatikan. Oke, sekarang kita bahas ke IPO teman-teman. Jadi akan ada 4 saham yang IPO dalam waktu dekat ini, yaitu adalah Fastland, ya ada Pelita Teknologi, ada PT Solusi Kemasan dan Haloni Jane. Ya, sekarang coba kita pelajari masing-masing. Ini saya akan ringkas saja supaya teman-teman videonya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman untuk IPO Fastland ini banyak poin positifnya ya. Dari pertama, dana IPO mereka yang dipakai untuk hal-hal yang jelas seperti pembelian tanah, melunasi beberapa hutang, dan modal kerja biaya operasional. Dan bobot terbesar adalah pembelian tanah, which is good. Lanjut LK, pertumbuhan mereka luar biasa fantastis kalau menurut saya. Dan yang ketiga, fundamental mereka atau valuasi dari sisi PE ratio ataupun PBV relatif murah untuk segi IPO ya. Dan mereka juga ada waran 5:1 dengan harga tebus di 338 sedangkan offering price mereka hanya di 108. Jadi potensial untuk mereka nah ini cukup besar. Oke teman-teman. Nah bagi yang menurut saya kepingin ikut IPO, pilihlah Fastland yang menurut saya paling aman karena fundamentalnya menarik, dari sisi waran juga bagus dan menurut saya tidak ada hal yang red flag nih di saham Fastland ini. Mari kita lanjut ke saham PEC. Di mana menurut saya ada mixed feeling ya karena ada beberapa
poin yang negatif. Contoh seperti debt equity mereka terlalu tinggi, hutangnya ini menurut saya terlalu tinggi. Sehingga room for error-nya ini sangat kecil. Jika mereka terjadi kesalahan dan omset mereka drop, itu hutang mereka akan semakin susah untuk dibayar karena besar sekali ya. Lalu valuasi kompetitornya menurut saya masih ada yang lebih murah, seperti IGAR itu valuasinya jauh lebih murah dibanding saham PEC ini. Dan menurut saya kalau udah sampai PE ratio itu di atas 100, menurut saya itu udah terlalu mahal. Nah, tapi poin positifnya ini teman-teman, underwriter-nya adalah XA, dan XA ini sering sekali kalau pada saat mengangkut saham di hari pertama itu bisa arah. Ya, dengan ditambah ada warrant 5:1 dengan harga tebus 350 dan offering price mereka hanya di 162, menurut saya bisa saja di hari pertama XA akan lanjut naikin. Walaupun belum tentu arahnya sepanjang hari ya, bisa saja 5 menit lalu dibanting. Dan allotment ke retail tidak terlalu masif, jadi retail tidak dapat banyak sekali posisinya di saham ini, sehingga itu membuat sahamnya lebih gampang untuk naik. Kalau teman-teman ingin ikutin PEC, boleh dengan dana yang cukup kecil ya, tidak perlu terlalu agresif karena resiko memang masih besar. Kita lanjut ke Halo ya teman-teman. Kalau dari sudut pandang fundamental, saham Halo ini menurut saya agak jelek ya, sebenarnya awful. Karena rata-rata ada penurunan dari kinerja, lalu hutangnya juga sangat masif, hampir 10 kali equity ya. Dan fixed allotment mereka dibatasi maksimal 82%, besar sekali ya untuk fixed allotment mereka. Nah, beberapa poin positif di Halo ini adalah pool allotment ya 17,7%. Underwriter mereka ada II ya, dan menurut saya II belum pernah langsung ARB full kekunci. Dan mereka ada warrant 2:1 dengan harga tebus 150 di atas harga offering price. Nah, jadi kalau menurut saya memang agak beresiko yang ingin mengikuti saham ini. Kalau teman-teman suka dengan fundamental atau teman-teman itu percaya dengan fundamental, tidak mungkin teman-teman beli saham yang satu ini karena secara fundamental terlalu jelek menurut saya ya. Nah, tetapi kalau teman-teman ingin melakukan strategic buying IPO dan ingin cuan 5 menit, bisa saja coba, tapi dengan dana kecil ya untuk Halo ini. Jangan terlalu agresif. Nah, sekarang kita lanjut di saham chip. Kalau menurut saya saham ini hutangnya sudah besar, dan kegunaan dana IPO hanya untuk biaya operasional ya, tidak ada yang pengembangan ataupun hal-hal yang menarik, jadi kurang menarik ya sebenarnya kegunaan dana IPO ini. Pooling allotment-nya mereka chip ini juga di atas 50% untuk retail, dan ini besar sekali, retail bertumpuk di saham yang satu ini. Valuasi juga cukup mahal. Saya pribadi akan skip IPO chip yang satu ini. Oke, teman-teman, sekarang kita saatnya ke honorable mention. Nah, perusahaan ini teman-teman, laporan keuangan sampai di kuartal ketiganya masih sangat impresif. Harganya juga masih cenderung sideways nih teman-teman. Dan jika nanti di kuartal keempat LK-nya keluar, net profitnya itu bagus, maka kemungkinan saham ini akan terjadi kenaikan yang cukup baik. Yaitu adalah saham IPCC. Mungkin teman-teman sudah pernah melihat atau mendengar saham yang satu ini ya di video-video saya yang sebelumnya. Teman-teman bisa melihat semenjak COVID, saham ini bergerak datar-datar saja ya. Tidak ada terjadi kenaikan yang signifikan. Tapi kalau kita pelajari dari sisi performance-nya atau fundamentalnya seperti apa, teman-teman bisa melihat memang di tahun COVID itu menyedihkan. Rugi ya cukup besar. Tapi tahun 2021 itu perbaikan langsung cukup signifikan. Nah, di tahun 2022 juga ada lonjakan performance atau net income, which is good ya. Dan teman-teman juga bisa lihat dari sisi revenue, omset mereka itu kenaikannya cukup sehat ya. Di kuartal pertama terjadi kenaikan, kuartal kedua terjadi kenaikan, kuartal ketiga naiknya hampir 2 kali lipat. Jadi kalau mereka di kuartal keempat ini naik di atas 50% atau bahkan sampai 100%, menurut saya ini sahamnya luar biasa. Karena mereka performanya terus naik tetapi sahamnya masih tertidur. Jadi kalau kita lihat dari sisi valuasi, PE ratio di 7 murah. Price to book value masih di bawah 1. Dan current price to free cash flow mereka di bawah 5. Berarti cash mereka ini sebenarnya tebal. Jadi menurut saya IPCC ini dari segi fundamental masih sangat bagus. Jadi teman-teman bisa melihat ya, kalau mau lebih lengkap lagi, saya tarik kalau bandingin dengan tahun 2018 ya, pada saat itu harga sahamnya sempat di 1.600. Teman-teman lihat dari sisi performance-nya. Revenue-nya dulu cuma 383, sekarang di 508 billion. Dan dari sisi net profit memang masih kalah sih sementara ini. Margin mereka mungkin lebih tipis dibanding sebelumnya. Tetapi saya yakin dengan performance yang sekarang ini ya, konsisten nih mereka bertumbuh, maka tidak akan lama lagi net profit mereka akan mengejar di tahun 2018. Tapi teman-teman harus tahu dulu perbandingan harganya. Tahun 2018 harga IPCC itu di 1.006. Sekarang pada saat video ini dibuat ini hanya di 600 perak. Jadi teman-teman kalau kita membandingin dari PBV-nya itu
itu di tahun 2018 mereka di 2,6 dan tahun 2022 hanya di bawah 1, 0,96. Jadi menurut saya IPCC ini masih relatif murah. Dan kalau kita pelajari dari sisi teknikalnya, teman-teman bisa lihat bahwa ini saya sempat bikin di video sebelumnya, teman-teman boleh lihat juga. Pada saat itu mereka mendekati resistance dan sempat mantul ke bawah ya. Dan sekarang pelan-pelan kembali terjadi rebound yang dimana sekarang IPCC 600. Dan menurut saya mereka akan semakin lama semakin mengkerucut di satu poin atau di satu harga. Dan setelah itu mereka kalau LK-nya bagus akan breakout dengan cukup cantik. Jadi perhatikan yang satu ini karena saham ini sudah tidur cukup lama. Oke teman-teman, selanjutnya kita coba pelajari dari sisi shareholders-nya ya. Masyarakat ini cuma 22%, jadi sebenarnya tidak begitu banyak nih posisi publik di saham yang satu ini. Sehingga kalau mereka ingin markup saham ini, menurut saya tidak terlalu berat. Karena masyarakat tidak banyak di dalam. Dan yang menariknya lagi, dividennya ini sebenarnya lumayan besar ya payout ratio-nya. Pada saat tahun 2018 mereka itu tebel kan profitnya, itu membagikan sampai 56 per saham. Jadi kalau misalkan mereka bisa membukukan laba mendekati aja deh tahun 2018. Lalu mereka membagi di kisaran 40 sampai di 50, maka teman-teman bisa hitung sendiri dengan harga 600 atau 600 ke bawah. Kalau teman-teman bisa dapat, itu dividen yieldnya sangat menarik. Oke, jadi teman-teman like sekali perhatikan saham IPCC ini. Oke teman-teman, kita sampai di penghujung video hari ini. Lumayan banyak ya informasi yang saya sharingkan hari ini. Semoga bermanfaat untuk para penonton semua. Dan bagi para penonton setia Edge Invest, teman-teman bisa sharingkan di kolom komentar di bawah ya. Kira-kira paling suka saya ngebahas apa di dalam video. Agar saya nanti bisa mempertimbangkan untuk masukin di video minggu depan. Apakah mengupas sebuah saham secara detail atau membahas berita-berita yang baru keluar nih, kira-kira dampaknya terhadap saham seperti apa, teman-teman boleh berikan ide di kolom komentar di bawah. Dan teman-teman, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel Edge Invest supaya tidak ketinggalan informasi terbaru seputar saham. Sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.